Demikian masing-masing utusan berdakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum Nabi Musa adalah sihir, bahasa kaum Isa adalah pengobatan, bahasa kaumnya Nabi Muhammad adalah perdagangan. Seorang pakar pemasaran kelas dunia yang kebetulan seorang Nasrani keturunan Cina, Hermawan Kartajaya mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pedagang, pengusaha. Mestinya kaum muslim itu ya jadi pengusaha, jadi pedagang. Jelasnya Nabi Muhammad itu pengusaha. Pada usia 20 tahun beliau sudah berdagang dan perdagangan sudah menembus ke negara-negara tetangga, dan bahkan dia lebih lama menjadi pedagang ketimbang Nabi. Cakrawala supaya kita juga objektif memberikan penilaian kepada Rasulullah itu, kemampuannya bukan perdagangan itu yang membuat orang tertarik kepada Islam. Orang kafir itu berkata, kenapa kok Rasul itu jalan-jalan ke pasar dan kok makan-makan seperti makanan kita? Kenapa nggak diturunkan kepadanya malaikat yang membawa harta benda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Ya. Saya mencoba mewakili Mas Arya nih jadwalnya. Ya hadir ya, ada kalangan. Ketua yang tanggung jawab. Tanggung jawab nih, cadangan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah kama baik. Teman-teman kajian Rabu yang semoga Allah mulaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Buddha Ali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi pahala dan amal soleh bagi kita semua. Pada malam hari ini saya coba membawakan tema simpul perdagangan. Mohon koreksi Pak Ustadz Yusron kalau ada kesalahan yang nanti saya akan sampaikan. Pada suatu masa sekelompok kaum sangat mengagungkan yang namanya sihir. Ya, sihir menjadi bahasa mereka. Maka pada kaum tersebut diutuslah mereka Nabi Musa. Maka pada kaum tersebut pada akhirnya mereka pun percaya pada Nabi Musa dan risalah yang dibawanya. Pada suatu masa orang mengagungkan pengobatan, maka pada kaum tersebut diutuslah seorang yang mampu menguasai pengobatan, yaitu Nabi Isa. Akhirnya sebagian dari kaum itu pun percaya pada Isa dan risalah yang dibawanya. Di akhir zaman kaumnya sangat mengagungkan perdagangan, maka pada kaum tersebut diutuslah seorang yang mampu menguasai perdagangan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW sanggup menjadi pedagang yang kaya raya. Sebagian dari kaum itu pun percaya kepada Nabi Muhammad dan risalahnya yang dibawanya. Demikian masing-masing utusan berdakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum Nabi Musa adalah sihir, bahasa kaum Isa adalah pengobatan, bahasa kaumnya Nabi Muhammad adalah perdagangan. Seorang pakar pemasaran kelas dunia yang kebetulan seorang Nasrani keturunan Cina, Hermawan Kartajaya mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pedagang, pengusaha. Mestinya kaum muslim itu ya jadi pengusaha, jadi pedagang. Jelasnya Nabi Muhammad itu pengusaha. Pada usia 20 tahun beliau sudah berdagang dan perdagangan sudah menembus ke negara-negara tetangga, dan bahkan dia lebih lama menjadi pedagang ketimbang Nabi. Istri beliau Khadijah juga seorang pedagang, 4 sahabat Nabi juga pedagang, dan hampir semua kaya raya. Islam pun dibawa ke Indonesia itu melalui pedagang,
dari Gujarat. Dengan kata lain, mereka yang tidak menguasai simbol perdagangan maka kemungkinan Pareto rezeki tidak berpihak kepadanya. Sebaliknya, mereka yang menguasai simbol perdagangan, Pareto rezeki akan berpihak kepadanya. Di sini perlu digarisbawahi bahwa umat akhir zaman, mulai dari masyarakat Quraisy zaman dulu sampai masyarakat modern zaman sekarang, amat mengagungkan para pedagang. Para pedagang mereka lah yang menggerakkan roda perekonomian, mereka yang membuka lapangan kerja, mereka yang memberi sumbangan, mereka juga yang mempengaruhi pemerintah, mereka lah yang mengendalikan dunia. Hitung-hitung jumlah kaum Yahudi di muka bumi ini hanya belasan juta jiwa. Namun mereka hampir berhasil memegang tepuk Amerika dan Eropa yang semua itu mewakili miliaran juta jiwa. Kenapa bisa? Ya karena kaum Yahudi kaum yang bisa menguasai simbol perdagangan. Allah sendiri mempunyai sifat maha kaya, al-ghani, dan maha mengayakan, al-mughni. Nah, sebagai hambanya manusia diwajibkan meniru sifat-sifatnya Allah. Donald Trump, seorang pengusaha dan presiden, pernah mewanti-wanti, kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu adalah salah Anda. Di sisi lain, Khilafah Umar juga mewanti-wanti, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, aku akan membunuhnya. Ya, seandainya sebagian kita ini masih miskin, ya tidak apa-apa, hanya saja pastikan Anda punya impian untuk kaya. Seandainya Anda tidak punya impian, berarti Anda telah tersesat. Maka segera bangunlah dan bertobat dari tidurnya. Yang menggelikan, sebagian dari kita pandai berdalih dan beralasan aslinya memang miskin, aslinya memang tidak punya apa-apa, malah mengaku sederhana. Aslinya memang tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan, malah ngomong inilah takbir. Aslinya memang pemalas, malah mengaku zuhud dan qanaah. Aslinya memang tidak berniat melakukan, malah bilang insya Allah. Lantas manakah dalil-dalil yang menganjurkan untuk kaya? Inilah beberapa pesan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyukai muslim yang kuat iman dan nafkahnya daripada muslim yang lemah. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan miskin. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Tak perlu diperdebatkan lagi, kekayaan bukanlah mudarat, asalkan mampu mempertanggungjawabkan dari mana kekayaan itu berasal, mampu mempertanggungjawabkan kemana kekayaan tersebut dibelanjakan, tetap rendah hati dan sederhana dan dermawan. Nabi Muhammad SAW walaupun kaya namun tetap sederhana. Alih-alih bermewah, ia malah memanfaatkan hampir seluruh kekayaannya untuk menolong sesama dan memperjuangkan agama Islam. Perlu juga kita ingatkan bahwa seorang Sulaiman atau Nabi Sulaiman kaya dengan menjadi seorang raja, seorang Yusuf kaya dengan menjadi menteri, seorang Muhammad SAW kaya dengan menjadi pedagang. Ngomong-ngomong, cara manakah yang paling masuk akal untuk kita semua mendapat kekayaan itu? Menjadi pedagang inilah cara yang masuk akal bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Berapa persen peluang untuk menjadi raja? Sangat sedikit, mungkin 1/1000 bisa jadi. Berapa persen peluang untuk menjadi menteri? Juga sangat sedikit. Sebaliknya, terbuka lebar untuk menjadi seorang pedagang atau pengusaha. Dengan kata lain, mereka yang tidak menguasai simbol, agar dapat berjalan baik dan benar roda perdagangan memerlukan keteladanan. Tidak cukup dipandu oleh ayat dan hadis saja. Untuk itulah seorang Muhammad dihadirkan, tak diragukan lagi dialah satu-satunya Nabi yang memiliki rentang pengalaman yang begitu luas sehingga layak diteladani oleh segenap umat manusia di sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi orang biasa, pernah juga jadi Nabi.
Nabi Muhammad pernah menjadi miskin dan pernah juga menjadi orang yang kaya raya. Ia pernah jadi anak, pernah juga menjadi ayah, seorang bapak. Ia pernah menjadi panglima perang, pernah juga menjadi seorang kepala negara atau presiden. Ia pernah menjadi penggembala, pernah juga jadi pedagang. Apakah nabi lain yang punya rentang pengalaman begitu luas? Saya kira tidak ada. Hanya Nabi Muhammad yang seperti itu yang dia lakukan. Bayangkan Anda adalah seorang yang miskin yang kebetulan menjadi umatnya Nabi Sulaiman. Dapatkah Anda menteladani Nabi Anda sepenuhnya? Saya kira tidak bisa. Karena Nabi Sulaiman adalah orang raja yang kaya. Bayangkan Anda adalah seorang kaya yang kebetulan hidup di zaman Nabi Syuaib. Dapatkah Anda menteladani Nabi Anda sepenuhnya? Saya kira tidak, karena Nabi Syuaib adalah Nabi yang miskin. Tidak bermaksud mengecilkan para nabi yang lain harus diakui, cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mampu memberi keteladanan untuk seluruh sisi kehidupan. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi menjadi panglima perang yang berhasil dia berlatih, bersiasat dan berjuang, bukan mengandalkan mukjizat khas Nabi, misalnya membelah laut. Demi menjadi negara yang berhasil, demi menjadi kepala negara yang berhasil, dia berempati dan dia bervisi dan dia bersinergi, bukan mengandalkan mukjizat khas Nabi, misalnya memerintah jin. Demi menjadi pendakwah yang berhasil, dia mengadakan percakapan dengan umatnya, bukan mengandalkan mukjizat khas Nabi, misalnya menghidupkan orang mati. Begitu juga sebagai pedagang. Demi menjadi pedagang yang berhasil, dia menjaga mutu, menjaga amanah, dan dia menjaga janji, bukan mengandalkan mukjizat khas Nabi, misalnya meramal melalui mimpi. Dalam bahasa yang sederhana dapat kita katakan dia memastikan hampir seluruh caranya sangat alami, sangat manusiawi, dan dapat diteladani dan dapat diteruskan oleh segenap umat manusia sepanjang zaman. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi memberi cakrawala baru kepada kita tentang pengaruh para nabi kepada zamannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalah itu sesuai dengan kondisi umatnya yang ada pada masa itu. Mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang mengijaz itu melemahkan. Jadi melemahkan mereka yang menolak dan mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka Allah menyertakan kepada para nabi dan rasul itu kemampuan yang menjadikan para penentang-penentangnya tadi menjadi lemah posisinya, menjadi rendah. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Kecenderungan para nabi pada zamannya terkait dengan mukjizat ini seperti yang tadi disampaikan ketika pada masa Nabi Musa diutus, dominasi kehidupan terkait dengan magic, sihir itu sangat kuat. Di samping teknologi sebenarnya pada masa itu juga sudah ampuh, sudah kokoh, dengan adanya seorang yang disuruh oleh Fir'aun yang bernama Haman untuk membuat menara yang tinggi. Yang kata Fir'aun, Haman, buatlah untukku menara yang tinggi agar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Maka Haman ini kemudian sebagai seorang ilmuwan, ya, teknokrat, dia membuat menara itu. Walau menaranya apa bentuk, tapi menara itu disebut dalam Al-Quran sampai menara itu tinggi sekali, sebagai tempat dari Fir'aun untuk menengok Tuhannya Musa yang katanya ada di atas. Jadi bukan hanya persoalan terkait dengan sihir, tetapi juga di masa itu juga ada Korun yang juga adalah seorang pengusaha.
Tetapi yang mendominasi kehidupan dan pikiran-pikiran orang ketika itu adalah mereka terpukau dengan kemampuan sihir. Maka kemudian Nabi Musa dibekali oleh Allah kemampuan mukjizat yang mampu menundukkan sihir-sihir pada masa itu. Pada masa Nabi Isa diberikan kemampuan pengobatan, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang terkena penyakit belang, bahkan menghidupkan orang yang mati, untuk merendahkan kemampuan-kemampuan yang diagung-agungkan oleh manusia pada masa itu terkait dengan pengobatan. Tetapi referensi terkait dengan Rasulullah diberikan kemampuan mukjizat dagang itu hal yang baru saya dengar. Al-Quran itu sebagai mukjizat itu lebih dikenal oleh para ulama sebagai kitab ilmu dan sebagai kitab syair. Keindahan-keindahan tata bahasanya itulah yang kemudian mampu mengalahkan dominasi para penyair-penyair ketika itu yang diagung-agungkan. Ketika Al-Quran turun, maka kalimat-kalimat yang dibuat oleh para penyair itu semuanya terendah, direndahkan, menjadi rotok, tidak mampu untuk kemudian menandingi keindahan susunan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah ketika Rasulullah wafat, muncullah beberapa orang yang mengaku nabi, di antaranya Musailam al-Kadzab. Kemudian ada seorang wanita yang juga mengaku nabi, yang kemana-mana dia bersyair seperti Al-Quran. Jadi kalimat-kalimat terakhirnya dicocokkan, gitu ya. Jadi diatur seperti setiap dia ngomong dengan orang, dia mengeluarkan syair. Untuk apa? Agar orang terpesona kepada dia bahwa dia adalah juga nabi yang mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah sebagaimana Al-Quran. Adapun Rasulullah sebagai pedagang itu mentok selesai setelah Rasulullah menjadi nabi. Ya. Memang ketika usia 12 tahun sampai 40 tahun nabi itu pedagang. Tapi setelah jadi nabi, Rasulullah berhenti menjadi pedagang. Ya. Kenapa? Nggak sempat dagang. Bagaimana berdagang dikejar-kejar? Loh, bagaimana kehidupan Rasulullah yang mensupport Rasulullah? Biaya semua perjuangan Rasulullah itu adalah Khadijah. Dari mana Khadijah? Ya, dia punya harta. Ketika nikah bersama Rasulullah, perdagangannya juga meningkat. Harta yang dimiliki sebagai simpanan itulah yang kemudian dihabiskan oleh Khadijah sampai ketika Khadijah meninggal. Itu memang harta sudah habis. Nah, cakrawala bagi supaya kita juga objektif memberikan penilaian kepada Rasulullah itu kemampuannya bukan perdagangan itu yang membuat orang tertarik kepada Islam. Kenapa? Ketika Rasulullah menjadi nabi berhenti menjadi dagang, Rasul itu nggak dagang. Beliau fokus menyampaikan Islam dan harus menghadapi tantangan dikejar-kejar, diburu kesana kemari. Lantas dari mana Rasulullah mendapatkan harta? Rasulullah kemudian selama berada di Mekah nggak bisa berdagang. Dia ngambil harta sisa daripada harta sebelumnya bersama Khadijah itu. Khadijah hidup bersama Rasulullah setelah menjadi nabi itu adalah tahun ke-10. Artinya setelah Rasulullah menjadi nabi 10 tahun Khadijah meninggal. Setelah itu Rasulullah 3 tahun kemudian pindah ke Mekah, ke Madinah, dan Rasulullah memang praktis tidak disebutkan dalam hadis-hadis itu Rasulullah berdagang. Sehingga kalau tadi tulisan itu referensinya Mas Diren dari mana? Kalau Rasulullah itu adalah pedagang yang kemudian menjadikan orang tertarik kepada Rasulullah karena berdagangnya Rasulullah itu kita ketahui sebelum menjadi nabi. Sejak 12 tahun sampai 40 tahun memang Rasulullah menjadi pedagang. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi mengkaitkan bahwa sebagaimana Nabi Isa memiliki kemampuan diberikan mukjizat berupa kemampuan menyembuhkan, Nabi Musa diberikan kemampuan sihir, seolah-olah sihir itu ya. Maka Rasulullah itu ketika menjadi nabi, perdagangan itu bukan diposisikan seperti kemampuan dagangnya Rasulullah, tidak diposisikan seperti kemampuan Nabi Isa menyembuhkan.
tidak diposisikan sama dengan Nabi Musa itu mampu dengan mukjizatnya melempar tongkat menjadi ular, membelah lautan, mengeluarkan tangan, mengeluarkan cahaya. Ya, perdagangan, kemampuan dagang Rasulullah itu tidak menjadi faktor, menurut saya ya, tapi referensi boleh saja ya, tidak menjadi faktor yang kemudian ditonjolkan untuk menjadi alasan orang masuk Islam. Ya. Tapi Al-Quran itu berisi tentang kalimat-kalimat yang ketika itu memang para pujangga, para penyair itu diagung-agungkan. Nah, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka rontok semua itu kalimat-kalimat itu. Karena perumpamaan kalimat Allah dengan kalimat manusia seperti perumpamaan Allah dengan hamba, dengan kita, perbandingannya itu. Maka kalimat yang dari Allah dibandingkan dengan kalimat-kalimat para penyair itu, maka kalimat para penyair itu tidak ada apa-apanya. Jadi supaya kita menduduki, oke, berdagang itu adalah kata Rasul 19 dari 20 pintu rezeki. 19 pintunya dari berdagang. Hanya satu pintu menjadi pegawai negeri. Satu pintu. Tapi menurut saya ini tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk menguatkan bahwa perdaganganlah Rasulullah itu pedaganglah, lalu Rasulullah itu kemudian orang-orang masuk Islam. Mohon maaf, saya menilai tadi kalau itu aku menyadur dari tulisan itu terlalu melebih-lebihkan itu. Bahwa faktor berdagangnya itu karena kalau kita baca sirah, praktis Rasulullah setelah menjadi nabi itu berdakwah tidak bisa kemana-mana, dikejar-kejar, dicari-cari orang, dimusuhin orang. Gimana betul? Gitu, nggak sempat berdagang. Loh kok bisa hidup? Karena masih ada simpanan. Nah, karena itulah kemudian ada yang memberikan rumusan, oke, usia 20 tahun sampai 40 tahun itu berdagang. Ya kalau mau contoh itu ya, sampai mentok memiliki kemampuan apa istilahnya itu passive income, ya, atau menjadi bukan menjadi pegawai, bukan menjadi profesional, tetapi menjadi investor gitu ya. Usia 41 tahun itu fokus kepada spiritual. Kalau mau begitu ya, begitu. Karena yang Rasulullah umur 12 tahun udah berdagang besar, ikutin namanya. Dagang. 40 tahun Rasulullah stop. Nanti itu sebagai nabi oleh Allah, sebagai Rasul. Stopnya bukan karena kondisi. Begitu diangkat sebagai nabi, muncullah orang-orang bermusuhan. Ya, boleh setiap para peneliti, penulis memiliki pendapat atau pandangan, tapi pandangannya adalah jangan sampai kita itu mengambil sisi sudut dari sisi yang sesungguhnya para ulama-ulama itu tidak mengambil sudut pandang itu untuk memprofilkan Rasulullah SAW. Soal pedagangnya ini yang ditonjolkan sebagai Hermawan Kartajaya. Tapi nggak apa-apa, hadirin. Donald Trump ya. Untuk menguatkan Ada Donald Trump ya. Ada Donald Trumpnya. Ada Donald Trump itu. Kan sampai begini. Kenapa kata orang-orang kenapa nggak diturunkan saja kepada wa qala al-kafiruna ma li hadzal rasul yamshuna fil aswaq wa yaquluna ta'am. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa kok Rasul itu jalan-jalan ke pasar dan kok makan-makan seperti makanan kita? Kenapa nggak diturunkan kepadanya malaikat yang membawa harta benda yang kami kemudian menjadi yakin kepada apa yang disampaikan? Jadi bukan aspek perdagangannya sesungguhnya kita tonjolkan daripada Rasulullah SAW, tetapi aspek bagaimana Rasulullah berjuang untuk Islam, secara dengan sabar, dengan tabah, ya, mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam itulah ya menjadi sudut
pandangan kita terkait dengan masalah profiling pribadi Rasulullah SAW, membangun profil, menceritakan tentang profil Rasulullah terkait dengan. Tapi secara umum sendiri itu sudah benar memberikan bingkai kepada kita, karena Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, fahaddits, maka tunjukkan, maka sebutkan, maka tampilkan. Dan dulu waktu awal-awal saya berkeluarga itu, Ustadz Anis Mata itu menceritakan sesuatu yang menurut saya waktu itu kedunian banget gitu. Beliau kedunian gitu. Beliau menyampaikan satu hadis. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada 3. Ya. Pertama, rumah yang luas. Yang kedua, kendaraan yang bagus. Ketiga, istri yang solehah. Di hadis yang lain ada tambahan, tetangga yang baik. Pakai begitu, bisa tani semata ini ngajarin tentunya gitu. Hadis yang lengkap itu ketika kita baru-baru rumah tangga gitu ya. Karena kita dulu generasi awal, ya, generasi awal di Bali itu kita didorong masih kuliah itu sudah harus nikah, gitu. Sehingga memang belum mapan secara ekonomi. Ya. Jadi tak mendengarkan kalimat-kalimat begitu rasanya kok kita kondisi begini kok diajak mikir begitu ya. Kenikmatan itu kebahagiaan itu ada pada 3 hal. Pada rumah yang luas, pada kendaraan yang bagus, dan pada istri yang solehah. Nah, setelah kita menjalani kehidupan ini, maka kita kait-kaitkan juga dengan hadis-hadis yang lain. Ketika kita punya anak, jangan sampai anak itu tidur setelah usia 6 tahun tidur bersama dengan orang tua, ya, dipisahkan laki dan perempuan. Itu otomatis mengarahkan supaya kamar itu banyak. Ya. Dan kalau kita kos 1 kamar, anak kita usia 5 tahun itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu ya. Ini artinya dorongan tadi sampaikan Mas Diri supaya kita mampu secara ekonomi, supaya kaya dan sebagainya itu adalah konsepnya sudah benar. Maka wa bini amati rabbika fahaddits, mungkin udah Ali ini termasuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, rumahnya sudah selesai pengerjaannya, lalu kita diundang di sini. Bukan bermaksud untuk berbangga, bukan bermaksud untuk pamer, tetapi tahaddus bin nikmah, menampilkan terima kasihnya, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membagi rasa syukurnya itu kepada kita semuanya. Jadi rekan-rekan sekalian, karena itulah maka kita memang tidak boleh iri kepada apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang bagi-bagi, yang ngatur rezeki, ada yang diluaskan rezekinya dan ada yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena semua, tetapi kita dituntut tadi ajarannya dari Islam, ajaran dari Rasulullah dalam bekerja berdagang, gitu ya. Tapi bagi yang ngatur, yang menjatahi rezeki, yang ngotor rezeki kayak ini adalah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita keluar jam 8 pagi, pulang mungkin jam 5 sore, tapi rezeki beda-beda di antara kita. Mungkin ada yang keluar cuma 1 jam, tapi rezekinya lebih banyak dari yang keluar 8 jam. Kenapa? Ya karena Allah yang menghendaki, Allah yang ngatur juga rezeki. Tapi perintah untuk berdagang, perintah untuk bekerja itu sama kepada kita. Hasilnya yang berbeda. Tentu Allah memiliki maksud atas pembagian rezeki yang berbeda-beda kepada kita semuanya. Karena itulah yang kelima, rekan-rekan sekalian, kita terkait dengan kemandirian ekonomi, ya,
kecukupan di dalam kehidupan rumah tangga terkait dengan rezeki itu, apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang kita syukuri. Adapun kewajiban perintah untuk bekerja, mencari nafkah, itu kita jalankan. Kalau kita mendapatkan sekian, tidak usah ngiren kepada yang lainnya, ya, kepada yang diberikan lebih. Sampai kemudian dalam hati Allah, saya ini sudah begini, sudah jungkir balik, sudah berjuang untuk agamamu, kok kemudian itu engkau berikan kepada orang lain. Kan begitu. Tidak ada korelasi antara prestasi ibadah dengan prestasi ekonomi, ya. Tidak ada hubungannya prestasi ibadah dengan prestasi ekonomi. Kalau prestasi ibadah itu korelasi positif dengan ekonomi, ada hubungan positif berkaitan, maka umat Islamlah yang kaya-kaya. Orang nggak beriman itu, yang nggak pernah ibadah itu, ya pasti miskin-miskin. Tapi faktanya kan tidak. Kebalik malah. Sehingga jangan mengkaitkan antara kedekatan kita kepada Allah dengan banyaknya rezeki yang kita terima. Itu semua Allah yang ngatur, rezeki itu Allah yang membagi kepada kita semuanya. Tugas kita adalah bekerja, lalu berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila sudah ada dua hal itu, ya, kita bekerja, berterima kasih kepada Allah, syarat-syarat bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu sudah ada, ya. Sudah cukup itu, sudah mengisarat bagi kita untuk berbahagia, ya, tentu dengan mindset yang benar, Udah ya, sudah baju juga. Assalamualaikum. Sini, sini. Ya, di sini. Ya, betul. Nah, faktanya Rasulullah itu diriwayatkan, ya ketika meninggal Rasulullah itu gak memiliki apa-apa kecuali segantang gandum, ada mangkok, ya mangkok terbuat dari dari tembikar, alat tempat tidur yang alasnya itu jalinan dari daun pelepah kurma, baju besi, baju perang yang digantung, alat-alat perang, itu aja. Ya. Artinya Rasulullah dipersepsikan kaya raya itu waktu belum berdagang, sebelum menikah. Nggak tahu maharnya berapa, 100 ekor unta kira-kira, atau berapa itu maharnya Rasulullah ketika nikah umur 25 tahun. 1 ekor unta kalau konversi sekarang adalah 45 sampai 70 juta, maharnya 100 ekor unta. Berarti Rasulullah ketika mau menikah itu punya kekayaan sekian miliar yang diberikan kepada istrinya sebagai mahar. Artinya Rasulullah waktu berdagang memang kaya, ya, sampai mampu memberi mahar 100 ekor unta. Ya, kalau mahar sekarang mungkin bisa sampai 3 miliar lah minimal, ya. Maharnya minimal 3 miliar gitu ya. Nah, sementara kita maharnya adalah seperangkat alat sholat. Itu penutan namanya. Nah, karena itulah Rasulullah berdagang. Karena itulah maka kalau sekarang kita berdagang itu adalah mengikuti langkah, mengikuti jalan dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Mas Dilin tadi. Tetapi sekali lagi jangan yang ditonjolkan daripada Rasulullah itu untuk menyebarkan Islam itu kemampuan dagangnya, ya. Karena itu aspek secara personal itu, aspek personalnya sebagai pribadi Rasulullah, dan itu ketika Rasulullah menjadi nabi maka praktis Rasulullah tidak bisa melakukan perdagangan karena hari-harinya harus mengajarkan, menyampaikan Islam dan dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar ibn Khattab, Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu juga
akhirnya digaji. Ya. Karena apa? Karena nggak sempat lagi ngurusin dagangnya. Kenapa? Karena sibuk ngurusin umat, sehingga diambilkan dari Baitul Mal. Umar bin Khattab juga demikian. Kenapa? Sibuk ngurusin umat, sehingga nggak sempat mencari nafkahnya, digaji. Jadi, ikhtalifah rahimakumullah, mental kemandirian ekonomi dengan jalan berdagang itu adalah tadi yang disampaikan oleh hadirin sudah menjadi fondasi, sudah menjadi prinsip bagi kita agar kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kemudian kelebihan daripada harta yang Allah berikan itu sesungguhnya yang bisa dikelola oleh kita sendiri itu adalah selain zakat mal yang mesti kita keluarkan setiap tahun apabila sudah mencapai nisab, baik perdagangan, kemudian emas, perak, peternakan, pertanian, perkebunan, atau yang lainnya. Satu lagi itu adalah zakat profesi, atau orang mengistilahkan zakat penghasilan. Ya. Kita bukan pedagang, ya, pedagang mungkin, tetapi kita memiliki penghasilan yang lebih mudah untuk dikonversi, untuk dizakati, itu setiap bulan, ya. Atau dibayarkan setahun sekali nggak apa-apa. Jadi kalau penghasilan kita itu sebulannya itu adalah 6 juta 520 kg beras harga 12.000, berarti berapa itu? 512 kilo kali 12.000 berapa itu? Nah kalau udah ahli misalnya ya, ini ketika kan harus ada perhitungan. Ya. Berapa? 6 juta ke atas. Kalau penghasilan bulanan kita itu 6 juta ke atas, itu zakatnya 2,5% berapa itu? 150.000 mungkin ya. 150.000. Jadi misalnya si A penghasilan bulanannya, ya bukan pedagang ya, itu adalah mancing, terus sebulannya mancing itu hasilnya 6 juta, maka kena zakat. Penghasilan sebulan 150 juta, 150.000. Kasihkan Mas Rahmat, ini zakat penghasilan saya bulan ini 150.000. Itu ya. Nah, kalau semuanya antum ini sebulan 150.000 minimal gitu ya, itu setiap bulan kita bisa memodali di antara kita untuk berjalan lagi wakaf produktif itu. Tapi kita kan tidak pernah mendetailkan dan menanyakan berapa penghasilan antum dan zakatnya kemana. Dibeli kan bisa, Ustaz. Dibeli kan tetap bagiannya. Ya. Nah kemudian kalau pedagang bisa udah ahli hitungannya tiap tahun. Ya, keuntungannya apabila mencapai 85 gram emas setahun, keuntungannya itu kena zakat 2,5%. Kalau 900.000. Ya tinggal itu kalau setahun akumulasinya keuntungannya itu. Jadi tahun ini dihitung, ya bulan Syawal dihitung sih berapa total modal, ya. Terus nanti setiap pemasukan itu ada cara perhitungannya. Akhir tahun di total antara modal ya dikurangi operasional macam-macam, ada keuntungan, ada selisih, laba bersih berapa tadi 85 gram berapa? 70 juta kalau kali 9,5. Ya. Kalau udah ahli di akhir tahun di bulan Ramadan tahun depan mendapatkan selisih bersih 80 juta ya uang, maka kena zakat cuma 1,5 juta setahun ya. Gitu. Tapi Sri Mulyani sekarang bagi penghasilan di atas 50 juta kena 20% pajak. Yang 10 juta itu 10% berapa gitu. Jadi pemerintah sekarang itu sampaikan ya, pemerintah kehabisan duit. Kehabisan duit. Pemerintah nggak bisa memberangkatkan jemaah haji karena uang untuk haji nggak bisa dipakai sama jadi oleh pemerintah. Jadi nggak dapat kuota itu bukan gara-gara apa? Gara-gara
Jalannya apa? Jalannya adalah rakyat yang diperas. Maka Sri Mulyani Menteri Keuangan itu mengeluarkan tentang pajak itu akan dinaikkan pajak itu. Penghasilan berapa 10 juta itu kan 10% kalau nggak salah. Berarti MPR 10%. Sudah beredar ini ya, flyer meme-nya itu beredar kemana-mana. Penghasilan 20 juta kena sekian persen, 50 juta sekian persen, 50 juta sekian persen. Progresif sampai 30% ada, sampai ada 30% penghasilan, 40% juga kalau salah. Nah, kalau umpamanya penghasilannya 80 juta setahun ya, keuntungannya itu dikenai pajak 20% itu berapa tuh? Berapa juta? Hah? 16 juta. 16 juta. Kalau zakat itu hanya 1,5 juta. Ada pilih yang mana dah? Nggak sampai 1,5 juta. Kalau zakat ke pajak itu bedanya di mana, Ustaz? Pajak itu kan bisa berangkat ke negara. Enggak, pajak itu kan mengeluarkan ini nomor faktur. Nah, betul kan? Karena ada fakturnya itu loh jadi. Ya itu artinya gitu. Ya. Nah, kenapa orang itu lebih mudah berinfak ilmu daripada berinfak harta? Nggak ada uangnya, nggak kelihatan uangnya. Kan manusia itu lebih cinta harta daripada ilmu. Ya, di samping ilmu disampaikan bertambah kan, tidak berkurang. Karena manusia itu kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, karena itu sungguhnya sangat cinta kepada yang dekat. Apa harta ini, dunia ini. Dan kalian melupakan akhirat yang akhir itu. Jadi kecintaan kita kepada dunia itulah yang menjadikan kita tuh berat dibandingkan saya nyampaikan nasihat ini ya. Itu ya enggak, karena nggak cinta ilmu pada dasarnya kita itu. Saya nyampaikan 2 jam nggak masalah saya. Tapi kalau saya sekarang harus keluarkan uang 100.000 itu berat itu. Kenapa? Karena cintanya kita kepada harta. Cintanya manusia kepada harta itu menjadikan manusia itu berat untuk berinfak, bersedekah, membayar zakat. Nah, karena itulah pemerintah kemudian mengejar pengemplang pajak dengan tuntutan pidana. Jadi kalau tidak ada hukum yang ditegakkan atas wajib pajak, ya orang akan menjadi pelanggar pajak semua. Kita bangun rumah sendiri gitu ya, itu ada pajaknya kan. Bangun gedung sendiri ada pajak berapa persen Pak? 10%. Beda-beda daerah ya. Iya, itu 10%. Udah bangun ini kalau ketahuan sama dinas tata kota kena denda, nggak bayar pajak. Udah ketahuan Ustaz. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Ada pajaknya. Ya. Di luar NB ya, pajak di luar NB. NCOP gitu. Oh, 200 orang. Ya, NCOP. Apa namanya pajak Pajak bumi dan retribusi ya. Pajak kantong. Kalau tidak ada penegak disiplin terkait dengan retribusi pajak, orang cenderung untuk ngemplang semua. Kayu sabunnya ya kayaknya. Tapi terkait dengan zakat itu, kalau di masa Umar Abu Bakar, para pembangkang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi sama Umar. Jadi ketika Rasulullah itu kan orang yang setengah hati masuk Islam, mereka itu mulai berani menampakkan diri kemunafikannya itu, kepura-puraannya itu. Di antaranya adalah ada satu suku, satu kabilah yang nggak mau bayar zakat terang-terangan. Kami tidak mau bayar zakat, kami hanya bayar sholat saja, zakat nggak. Ketika itu kaum muslimin itu dihadapkan pada 2 kondisi, pada 2 keadaan. Ada 3 keadaan ya. Satu harus menghadapi Romawi di Sam. Yang ketika Rasulullah belum wafat, Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid sebagai panglima perang untuk menghadapi Romawi di Syam. Ya. Di saat yang ketika Rasulullah wafat, ini belum dijalankan, maka menjadi tanggung jawabnya Abu Bakar. Yang kedua,
Setelah Rasulullah wafat terjadi pemberontakan dari kabilah-kabilah yang lemah imannya. Ditambah dengan yang mau mengaku menjadi nabi, Musailam al-Kadzdzab. Yang ketiga, dihadapkan pada situasi pembangkang pajak. Ya. Dan tiga-tiganya ini pada waktu yang sama dilakukan oleh Abu Bakar. Maka Umar kemudian ketika Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk menghukum kabilah-kabilah yang tidak mau bayar zakat, kata Umar berpendapat jangan kita kirim mereka, jangan kita serang mereka. Ya. Bahkan Umar berpendapat jangan kirim juga Usama. Ya, karena menghadapi para orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Tapi kata Abu Bakar apa? Wallah, kalau mereka di masa Rasulullah itu membayar zakat, walaupun dengan seutas tali, ya, yang unta yang mereka zakati, walaupun seutas tali mereka pernah bayarkan, dan sekarang tidak membayar zakat, akan saya perangi mereka itu, kata Abu Bakar. Umar menentang langkah daripada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketika yang biasanya lembut, ketika itu menjadi tegas, menjadi keras, ya. Karena Abu Bakar tidak mentoleransi pembangkangan terhadap rukun Islam. Maka Abu Bakar kemudian tetap mengirim pasukan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, para ulama kemudian memberikan hikmah, mengambil ibrah dari situ. Andai kata, ya, ada yang berpendapat, andai kata Abu Bakar ketika itu tidak memerintahkan melakukan penyerangan kepada menghukum penduduk yang tidak membayar zakat, niscaya kewajiban zakat hari ini pun juga akan ditinggalkan. Ya. Karena tegasnya Abu Bakar menegakkan syariat, akhirnya syariat itu tidak berkurang sampai sekarang, terutama yang wajib. Nah, tapi sekarang kan tidak ada demikian. Di dalam kita zakat itu lebih kepada kesadaran personal sebagai panggilan keimanan untuk membayar zakat wajib itu, baik zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun zakat penghasilan. Tapi untuk bisa bayar zakat itu harus menjadi muzaki. Kalau penghasilan bulanan kita itu di bawah 6 juta, itu masih wajib dizakati. Mustahik kita itu. Mustahik. Ya. Belum menjadi muzaki. Jadi kalau diakumulasi, bisa Mas Wardi nih, akumulasi sebulan itu ternyata 5.900.000 penghasilannya, wajib disedekahi gitu. Berhak untuk disedekahi. Gitu loh. Seharusnya atau dulu, Pak? Seharusnya harusnya dapat hak gitu. Jadi muzaki, menjadi mustahik orang yang dia belum sampai level muzaki. Nah, untuk bisa sampai ke sana, ya tadi sampaikan Mas Dini, berdagang, berusaha berdagang itu. Hanya pada usia sekarang ini, usia kita 40 mendekati 50 ini, nggak tahu Pak Yusron apakah ada istilah mentok, sudah nggak bisa berubah nasib atau bagaimana? Apakah masih bisa muter belok arah gitu ya, switch dari apa yang sekarang ditekuni, kok sekarang yang ditekuni kok nggak untung, nggak jalan, nggak jadi gitu istilahnya. Apakah harus merubah haluan pada usia seperti sekarang? Apakah tidak terlambat? Kan ada yang sudah usaha segini, udah biarin aja lah, mungkin memang nasib segini, kan ada yang begitu kan. Tapi ada yang nggak nyerah juga kan, ya, usia 60 tahun dia masih bersemangat, ya, masih berjuang, akhirnya dia menemukan lubangnya. Dia sejak usia 20 tahun sampai 50 tahun lubang rezekinya itu belum ketemu, ya. Baru ketemu rezekinya sesudah usia 60 tahun. Nah, kegigihan bagi kita untuk tidak menyerah itulah yang dibutuhkan. Tetapi kata lima rahimahullah, walau demikian kita jangan sampai hubud dunia, ya. Cintanya kepada dunia itu banget gitu ya. Apa tanda cinta kepada dunianya itu banget itu? Yaitu salah satunya diantaranya apabila seluruh ibadahnya itu ditukar dengan dunia. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah.
yaitu dia ibadah itu karena ngejar dunia. Paham maksudnya ya? Ibadah itu karena dia ngejar dunia, bukan ngejar akhirat. Jadi datang ke kajian ini bukan ngejar akhirat. Karena apa? Saya punya masalah ekonomi, gak selesai datang kajian aja. Itu namanya. Datang kajian ini bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi loh, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah supaya Allah sayang kepada kita. Yang lainnya adalah sampai-sampai itu di dalam surah Al-Baqarah itu orang karena cintanya dunia itu sampai-sampai dia tawaf di tempat di Multazam, itu doanya untuk bisnisnya saja. Sehingga Allah katakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kebangetan katanya, kebangetan. Ini di tempat yang mustajab ketika tawaf itu yang diminta dunia tok gitu. Kok kebangetan itu. Dan di antara manusia itu ada, ini ayat kan berkaitan dengan haji nih. Ayat 199 dan 200 ini kan terkait dengan haji. 201 surat Al-Baqarah itu. Dan ada di antara manusia kata Allah yang mereka itu doanya atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami ya Allah kehidupan dunia yang aman, tenteram, bahagia, kaya raya begitu ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi kata Allah doanya di situ toh. Dia enggak minta akhirat kok yo kebangetan akhirat. Maka Allah Maha memahami, Maha mengetahui karakter manusia. Allah kemudian di ayat berikutnya 201 wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang benar kata Allah ketika di tempat-tempat seperti itu doanya adalah, dan di antara mereka ada yang berdoa berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, jauhkan dari api neraka. Nah, kalau yang pertama tadi, tipe yang pertama orientasinya duit toh, orientasinya dunia saja, orientasinya materi. Sampai di tempat yang seperti itu doanya masih materi terus, dunia terus. Nah, yang berikutnya di antara tanda-tanda yang lain itu adalah kalau urusan dunia full power, ya. Kalau urusan akhirat santuy. Sampai melupakan kewajibannya, kewajiban terkait dengan dirinya, kewajiban mendidik anaknya, mendidik istrinya, kemudian juga kewajiban terkait dengan dirinya untuk mendapatkan ilmu ya, Islam, sampai untuk menghadiri kajian-kajian keislaman itu nggak sempat karena cari nafkah. Jadi diantara kira-kira yang menjadikan orang itu sudah kubu dunianya kebangetan itu. Dikejar terus, sampai lupa bahwa dirinya harus ada tanggung jawab kepada Allah. Sholatnya, ya, tanggung jawab kepada keluarganya dididik, bukan hanya dikasih materi. Tanggung jawab kepada dirinya untuk meningkatkan wawasannya terkait dengan Islam, kepahaman tentang Islam. Tanggung jawab bahwa dia juga harus berkontribusi kepada agama Allah. Itu nggak sempat dia lakukan apa? Dari pagi mikirin dagang, dari pagi mikirin pekerjaan, dari pagi sampai malam otaknya adalah otak bagaimana meningkatkan penghasilan, ya, menambah income. Tetapi pikiran bagaimana terkait dengan anaknya, istrinya, dengan dirinya, dengan tanggung jawabnya dia, kewajibannya kepada Allah nggak kepikir. Yang kepikir adalah duit. Nah, sekali lagi Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tanggung jawab kita itu adalah bekerja. Ya, setelah bekerja nanti Allah yang menjatah, yang mengatur rezeki yang banyak ini
yang pas-pasan ya ini, yang cukup ya ini, begitu ya. Allah yang ngatur semua. Jangan sampai kemudian kita itu salah mindset, seolah-olah kita lah yang menentukan hasil, seolah-olah rezeki itu hasil pekerjaan kita, ya. Tidak, Allah yang ngatur rezeki itu, yang ngatur rezeki kepada kita. Ya, tetapi kita harus sadar ada tanggung jawab kita kepada Allah terkait dengan sholat 5 waktu yang lebih baik, yang bagus. Tanggung jawab kita kepada anak-anak kita yang harus mereka dididik, mereka didampingi, ya. Kemudian tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, hadir pada kajian-kajian dan sebagainya agar ya, kita mendapatkan kesempurnaan sebagai hamba Allah. Nah, itu kira-kira tadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Untuk menurut saya ada sudut pandang baru terkait dengan profil Rasulullah SAW. Dikatakan tadi karena contohnya dengan Nabi Musa punya mukjizat seperti sihir, kemudian Nabi Isa menyembuhkan. Nah, Rasulullah itu yang ditampilkan jangan dagangnya itu. Dengan dagangnya. Dagangnya benar, tapi bukan aspek itu yang dijadikan kemenonjolan Rasulullah SAW. Tapi itu mungkin sudut pandang dari penulis atau menyadur yang memang sekarang sedang menumbuhkan usaha, sedang membangun usaha gitu. Kasih semangat itu. Tapi jangan sampai kita salah ini ya, jangan sampai salah nanti seolah-olah Rasulullah itu begini. Kaya itu boleh. Makanya kalau saya dengarkan ceramahnya Gus Bahar terkait dengan Imam Syafi'i, itu pertama berguru kepada Imam Malik. Salah satu guru adalah Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya, sehingga Imam Syafi'i itu memandang Imam Malik itu kok ulama kok kedunian gitu. Maka Imam Syafi'i bertanya lagi kepada Imam Malik, adakah orang yang alimnya seperti engkau? Ada, muridnya Imam Hanafi, itu Hasan As-Saibani di Basrah. Maka kemudian di Kufah atau di Basrah, pokoknya akhirnya Imam Syafi'i itu mendatangi Hasan As-Saibani ini karena dipandang ilmunya sama, dia muridnya dari Imam Hanafi. Maka datang ke sana. Ketika datang ke sana, ke rumahnya Imam Hasan As-Saibani ini, kayaknya melebihi kaya Imam Malik. Kemudian ketika itu sedang hitung emas itu di ruang tamu, gitu ya. Uang harta dihitung-hitung, dinarnya apa dihitung di ruang tamu. Banyak sekali ya, masih kalah. Helm datang tapi nggak ada apa-apa. Masih kalah ya, jadi itu ruang tamu. Maka kaget. Ini kok ulama ini kok seperti ini. Keheranan dari Syafi'i itu ditanya dimiliki oleh orang kafir, orang-orang yang fasik. Akan mereka lakukan. Saya katakan pasti mereka akan mampu melakukan kerusakan, membuat kerusakan, bermaksiat lebih mampu ya, lebih memberikan support untuk bermaksiat dan berbuat kefasikan dengan harta yang mereka miliki. Kalau begitu apa salahnya orang yang beriman itu memiliki harta? Karena dengan hartanya bisa menghidupi keluarganya, bisa memberi beasiswa santri-santri yang belajar gratis semua begitu. Maka berubahlah pikiran atau mindset Imam Syafi'i setelah itu ya, bahwa kaya itu, harta itu di tangan orang yang soleh itu menjadi bermakna, karena dengan hartanya bisa membantu orang yang kekurangan, bisa membantu perjuangan Islam dan seterusnya. Jadi ini supaya kita sama-sama memiliki mindset yang benar terkait dengan harta. Baik, kembali warahmatullah. Sesungguhnya saya malam ini sudah jam berapa nih? 9 ya. Menyampaikan satu dari hadis Arba'in yang cukup panjang ya, tapi tadi sudah panjang juga. Tergantung kepada tuan rumah. Apakah di break dulu? Di break dulu dah. Ya. Ini tanya nggak enak itu. Ya. Saya akan sampaikan hadis-hadis ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yudin.
Makan nanti ya. Makan hari kita rehat sejenak. Mari kita rehat sejenak untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Baik, silakan. Oke, silakan Pak Ustaz. Duluan. Pokoknya. Udah.